Tema kita hari ini berjudul tempat perlindungan paling aman di akhir zaman. Saya rasa saudara akan agak kaget atau mungkin sesuatu yang baru atau sesuatu yang mungkin sangat di luar daripada pikiran saudara ketika belajar firman hari ini, ya. Tapi kita akan selidiki. Ayat referensinya diambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai 3, kita baca. Kepada pemimpin pujian dari anak-anak Korah menurut Alamot sebuah nyanyian. Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Ya, sungguh-sungguh pertolongan kita di waktu-waktu kesusahan. Ayat yang kedua. Jadi kita tak akan takut meskipun bumi berubah dan gunung-gunung berguncang sampai ke jantung laut. Air ribut dan berbuih, gunung-gunung bergoyang dengan geloranya. Selah. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara, mengapa kita membutuhkan tempat perlindungan di akhir zaman ini? Mengapa? Kenapa kita butuh itu? Karena dunia tempat kita hidup adalah dunia yang telah jatuh dalam dosa, sehingga dunia di mana kita hidup ini adalah dunia yang penuh dengan dosa. Kita hidup di tengah dunia yang telah jatuh dalam dosa ini, maka akibatnya selalu pasti ada duka cita, penderitaan, pengkhianatan, saudara bisa dikecewakan, ada sakit penyakit, ada bencana alam, ada perang. Karena dunia tidak sempurna lagi. Jadi, karena dunia dipenuhi oleh dosa, semua orang punya kecenderungan berdosa. Sehingga saudara, manusia yang berdosa, kalau kita tidak sakiti orang, orang akan sakiti kita. Jadi itu sebabnya ada penderitaan, selalu ada penderitaan. Jadi kalau saudara tidak mengecewakan orang, orang bisa mengecewakan saudara. Jadi saudara, sejak kejatuhan dalam dosa, dunia menjadi tempat yang tidak sempurna lagi buat saudara tinggali. Meskipun dunia di mana saudara hidup sekarang ini nampak begitu nyata, nampak begitu real, tetapi Alkitab memberitahukan kita bahwa dunia ini akan lenyap dan digantikan dengan apa? Langit baru dan bumi yang baru. Jadi karena keadaan dunia sudah penuh akan dosa, di akhir zaman, kita semua butuh tempat perlindungan. Dan fungsi tempat perlindungan atau tempat berlindung adalah untuk melindungi diri kita dari apa? Dari bahaya ataupun kesusahan. Jadi untuk kita membangun tempat berlindung, saudara, kalau saudara mau membangun tempat perlindungan, shelter, perlindungan, saudara harus tahu. Yang paling pertama ketika saudara membangun tempat perlindungan, saudara harus tahu yang paling penting yang saudara harus perhatikan adalah apa? Bahwa saudara harus tahu, saudara mau berlindung, bersembunyi dari apa? Dari bahaya apa? Jadi bagaimana? Kalau kita mau bangun tempat perlindungan, kita harus tahu lebih dahulu apa? Kita mau berlindung dari apa? Bahayanya. Bahayanya apa yang kita mau berlindung? Atau kesusahan apa yang akan kita hadapi? Sehingga kita mempersiapkan tempat perlindungan disesuaikan dengan bahaya yang akan kita hadapi. Jadi kalau kita tidak tahu kita mau berlindung atau bersembunyi dari bahaya apa, bagaimana saudara membangun sebuah shelter ataupun tempat perlindungan itu? Misalnya gini, saudara, kita mau menghadapi bahaya namanya perang nuklir. Jadi saudara, untuk melindungi diri saudara, membuat tempat perlindungan dari perang nuklir, apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus menggali tanah, bunker, membangun bunker di tanah, minimal harus 4 meter ke bawah. Oke? Dan kemudian saudara harus melapisi bunker itu dengan beton yang berlapis-lapis. Dan kemudian saudara harus mempersiapkan namanya life support, namanya sistem pertahanan hidup, oksigen, harus bikin toilet, saudara harus bikin pintu darurat, harus bikin generator. Kalau sampai terjadi perang, saudara udah siap itu semua. Dan kira-kira berapa biaya yang harus dihabiskan untuk membangun sebuah bunker seperti ini? Minimal untuk bunker yang kapasitas 8 orang, menampung 8 orang dengan luas 80 meter, saudara harus menghabiskan biaya kurang lebih 2-3 miliar rupiah. Gede ya? Besar ya? Besar. Ya. Tapi kalau saudara mau semakin aman, saya harus gali lebih dalam, mungkin 10 meter ke bawah tanah. Dan itu nggak bisa 3 miliar. Akan lebih daripada 3 miliar. Bahkan ada yang sampai ratusan miliar. Tergantung luxury-nya. Betapa mewah, seberapa mewah tempat bunker itu. Kalau saudara bilang, mahal banget 3 miliar. Tapi saya harus tahu. Perang sendiri, saudara pernah tahu nggak perang itu, kalau sampai terjadi perang, sebuah negara perang, misalnya negara Pakistan, India, atau Israel dengan Palestina, mereka perang. Tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk 1 hari perang? Minimal 1 hari itu harus keluar uang
1 triliun rupiah, dalam rupiah. Jadi saudara bisa bayangkan kalau 15 hari perang, itu artinya apa? 15 triliun rupiah. Israel perang udah lama sekali, udah habis banyak duit. Dan negara-negara yang support, itu banyak suntik dana, itu juga ikutan habis duit. Jadi orang kalau mau perang, negara mau perang, itu mainannya negara yang udah kaya. Kalau nggak kayak sekarang India, Pakistan, itu habis triliunan rupiah. Setelah perang, akan meninggalkan lubang yang dalam buat negaranya. Lubang financial yang cukup dalam. Negara bisa bangkrut kalau nggak kuat keuangannya. Karena bunker ini untuk tempat perlindungan, kita harus tahu untuk perang nuklir kita butuh bunker. Tapi bagaimana kalau misalnya bahayanya adalah bahaya tsunami? Ini kan sama-sama tempat perlindungan. Bisa nggak kita pakai bunker untuk berlindung dari bahaya namanya tsunami? Kita bersembunyi, kan sama-sama aja tempat berlindung. Bisa. Yang ada kita mati tenggelam di dalam bunker itu. Jadi berjelas sekarang. Saudara harus tahu bahwa ketika saudara membuat tempat perlindungan, saudara harus tahu dulu bahaya apa yang akan saudara hadapi. Jadi saudara harus tahu hari ini bahaya apa yang sedang akan saudara hadapi di akhir zaman ini. Baru saudara bisa bangun tempat perlindungannya, mempersiapkan diri untuk berlindung darinya. Maka kita akan selidiki hari ini. Dan sesuai Mazmur 46 ayat 1 dikatakan bahwa apa? Tuhan adalah tempat perlindungan. Tempat perlindungan ini dalam bahasa Ibrani adalah mahase. Mahase artinya apa? Artinya tempat berlindung, tempat untuk berteduh, tempat yang aman. Itu artinya mahase. Dan kata mahase ini diambil dari kata hasa. Hasa artinya apa? Adalah berlari mencari tempat perlindungan. Atau tempat untuk cerita. Mulai menarik. Tempat untuk curhat. Ya. Tempat untuk berharap kepada seseorang yang saudara bisa percaya. Itulah hasa. Jadi saudara, ketika saudara punya seseorang yang saudara bisa curhat. Saudara bisa ceritakan isi hati saudara. Dia bisa mengerti apa yang saudara alami. Bahkan dia bisa mensupport, bisa memberikan jawaban buat hidup saudara. Bukankah orang itu seperti tempat perlindungan? Saudara akan senang, merasa aman, nyaman di dekat orang seperti itu. Karena saudara tahu, saudara dimengerti, saudara diadopsi, saudara disupport. Nah, tetapi saudara, manusia tidak bisa jadi tempat perlindungan yang abadi. Pertama, orang yang saudara bisa percaya sekali, bisa jadi orang berkhianat kepada saudara. Saudara, saya sering kali mengalami, begitu percaya pada orang saya cerita hidup saya pikir dia akan berdiri buat saya. Nggak taunya orang ini malah jadi musuh dan mengumbar kejelekan. Cerita-cerita yang saya bicara apa adanya. Tapi itu justru diputar balikan buat menyerang saya. Saya bisa lihat betapa bahaya manusia. Orang yang tadi yang kita begitu percaya bisa jadi musuh. Mungkin dia tidak jadi musuh, bisa juga orang yang sangat-sangat percaya, bisa selalu andalkan. Tetapi orang itu suatu saat bisa dipanggil Tuhan. Sehingga dia tidak bisa selalu ada bersama saudara. Tidak selalu bisa menemani saudara. Jadi tempat perlindungan, Alkitab katakan tempat perlindungan yang paling sempurna. Itu hanya di dalam Tuhan. Hanya saudara bisa temukan di dalam Tuhan. Alkitab dengan jelas memberitahukan kita bahwa kita butuh tempat untuk berlindung. Karena dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita sebagai umat manusia yang jatuh dalam dosa, kita sangat rapuh sehingga kita membutuhkan tempat perlindungan. Bahkan orang yang paling kuat sekalipun, saudara, butuh tempat berlindung kepada Tuhan. Jadi saudara jangan pikir orang kalau ototnya besar, tenaganya kuat, dan kemudian dia akan jadi orang yang kuat, tidak butuh perlindungan di tengah dunia yang penuh dengan dosa. Saudara, itu hanya fisiknya yang kuat, tenaga yang kuat, tapi mentalnya belum tentu kuat. Soalnya kita sering lihat kan orang-orang yang ototnya besar-besar, kayaknya sangat macho, tapi ternyata tulangnya tulang lunak, jalan agak melambai. Ya. Jadi itu tidak menjamin saudara, otot yang besar adalah berarti kuat secara mental. Pertanyaannya adalah, apakah orang di dunia ini, mereka merasakan bahwa Tuhan itu tempat perlindungan terbaik? Kenyataannya enggak. Kenapa? Orang lebih berpikir bahwa uang adalah tempat berlindung mereka. Koneksi, kekuasaan adalah menjadi tempat perlindungan terbaik mereka. Jadi mereka merasa tidak butuh berlindung kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa dengan saya punya banyak uang, punya banyak koneksi, saya kuat, saya pintar, saya cerdas, saya tidak butuh Tuhan untuk melindungi saya. Saya bisa melindungi diri saya dengan baik. Tetapi Alkitab katakan bahwa Tuhan adalah tempat yang berlindung yang paling sempurna di akhir zaman. Karena pada akhirnya kita tidak bisa mengandalkan koneksi, kita tidak bisa mengandalkan uang kita, kepintaran kita untuk melindungi kita dengan sempurna. Karena itu saudara, hari kita akan lihat tempat perlindungan seperti apa yang ada di Alkitab. Sehingga kita bisa belajar, mengambil kesimpulan dari sana. Poin pertama besar, tempat perlindungan yang dicatat di Alkitab. Yang pertama adalah Bahtranu.
Bahtera Nuh adalah tempat berlindung dari apa? Bahaya. Bahaya apa? Air bah. Tadi saya katakan bahwa kita harus tahu lebih dahulu kita mau berlindung dari apa. Maka Bahtera Nuh ada tempat perlindungan yang cocok untuk berlindung dari bahaya namanya banjir air bah. Maka soal tempat perlindungan itu harus disesuaikan dengan apa bahayanya. Itu sebabnya Bahtera Nuh dibuat dari kayu, kemudian dilapisi dengan aspal ataupun ter, supaya air tidak bisa masuk dan menenggelamkan kapalnya. Dan saudara, kita sering dengar di sini bahwa iman kelihatan atau tidak kelihatan. Iman tidak kelihatan. Iman saya tidak kelihatan, iman saudara pun tidak kelihatan. Tapi bagaimana supaya kita bisa lihat iman yang tidak kelihatan menjadi kelihatan? Lewat apa? Lewat tindakan, lewat perbuatan. Demikian pula iman Nuh. Nuh imannya tidak kelihatan. Tapi bagaimana kita bisa melihat iman Nuh yang tidak kelihatan menjadi kelihatan? Melalui apa? Hasil daripada perbuatannya itu apa? Bahteranya Nuh. Itu ada tanda ketaatan dan kesetiaan dia kepada Tuhan. Dan kita tahu di sini kita sudah banyak belajar bahwa Bahtera Nuh dibangun bukan waktu yang singkat. Banyak ahli teologi berkata Bahtera itu dibangun 120 tahun. Tetapi kita sudah tahu persis, kita hitung bahwa Bahtera Nuh dibangun 70 sampai 80 tahun. Tapi itu juga bukan waktu yang pendek, waktu yang panjang untuk membangun sebuah Bahtera 70-80 tahun. Tuhan hanya cukup bicara sama Nuh satu kali. Nuh setia selama 70-80 tahun waktu lamanya. Itulah namanya orang yang taat dan mengasihi Tuhan. Jadi saudara, apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Tidak bisa diukur dari kata-kata kita yang bagus, segala rohani, yang tiap kali kalau ngomong haleluya, puji Tuhan, pengemasan diri yang dibuat-buat laganya seperti orang kudus, tidak bisa diukur pakai itu. Rohani atau tidak rohani, beriman atau tidak beriman, kita mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan, kelihatan dari apa? Perbuatan kita. Perbuatan kita. Apakah kita melakukan firman Tuhan atau tidak? Apakah kita sangkal diri pikul salib, sangkal diri pikul firman setiap hari? Apakah kita menjalani hidup yang mengutamakan agenda Tuhan atau hanya mengutamakan agenda pribadi kita? Apakah kita mengambil keputusan, kita langsung mengambil keputusan tanpa tanya Tuhan, atau sebelum mengambil keputusan kita bertanya dulu kepada Tuhan? Jadi kelihatan sebenarnya, apakah kita orang yang beriman atau tidak beriman dalam hidup ini? Apakah kita memprioritaskan Tuhan atau tidak? Apakah kita melakukan firman atau tidak? Itu terbukti dari apa? Perbuatan-perbuatan kita. Jadi itu sebabnya di Yakobus 2:22 katakan bahwa iman hanya bisa disempurnakan lewat apa? Perbuatan. Nggak bisa cuma ngomong. Nggak bisa cuma pinter-pinter ngomong. Lewat perbuatan, iman disempurnakan. Tanpa perbuatan, iman hanya omong kosong belaka. Hanya angan-angan. Jadi jika Nuh berpikir seperti orang umumnya di hari itu, dia bisa berkata bahwa setelah 70 tahun, 80 tahun, langit tetap cerah. Tidak ada hujan yang hebat. Tidak terjadi apa-apa. Dan Nuh sudah keluarkan semua uangnya buat bangun Bahtera ini. Dia sudah keluarkan semua uang di rekeningnya buat bangun Bahtera ini. Dan saya bisa bayangkan dia harus siapin makanan yang cukup banyak untuk binatang dan untuk manusia. Dan dia kumpulkan makanan itu, dia simpan. Supaya kalau air bah datang, sudah ada persedia makanan. Tetapi air bah tidak datang. Dan akhirnya makanan itu jadi rusak. Dan Nuh harus buang lagi. Dan besok dia harus kumpulkan lagi. Terus menerus selama 70-80 tahun. Saya bisa bayangkan betapa Nuh bisa merasa bahwa pekerjaan ini pekerjaan sia-sia. Nggak ada hasilnya. Dan bukankah waktu kita membangun pekerjaan Tuhan, waktu Tuhan memberikan visi buat kita dan kita melakukannya, kadang-kadang kita bisa putus asa. Karena ketika kita lakukan pekerjaan Tuhan ini, tidak ada hasil. Sepertinya menabur sia-sia. Dan kalau Nuh di tengah jalan dia putus asa, dia menyerah, maka Nuh dan keluarganya tidak akan pernah punya tempat untuk bersembunyi, berlindung dari hari air bah itu tiba. Maka bagi keluarga Nuh, Bahtera Nuh adalah tempat perlindungan yang paling aman di hari kiamat air bah. Yang kedua, itu adalah tanah Goshen. Saya bisa lihat mapsnya di depan. Itu ada tanah Goshen, ada di wilayah Mesir. Ini adalah foto dari tanah Goshen. Setelah tempat perlindungan kedua ini, tanah Goshen ini ada tempat yang Tuhan pilihkan bagi Israel waktu mereka menetap di Mesir. Jadi ketika Tuhan kirim 10 tulah, tanah Goshen diluputkan, dibedakan, dipisahkan, tidak mengalami itu. Dan ketika Tuhan kirim tulah yang ke-9, tulah gelap gulita, saudara di Mesir, tanah Goshen tidak mengalami kegelapan. Itu begitu gelap sampai orang nggak bisa lihat hidung temannya, saking gelapnya. Tetapi di tanah Goshen, orang tetap bisa ada lihat sinar, tetap ada terang. Itu sebabnya Tuhan membedakan Israel. Jadi bagi Israel,
Tanah Goshen adalah tempat perlindungan yang paling aman dari 10 tulah yang Tuhan datangkan. Yang ketiga adalah padang gurun. Padang gurun. Di padang gurun bukanlah tempat hidup bagi manusia, meski tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup di sana untuk waktu yang lama. Tetapi justru di tempat yang bukan untuk hidup manusia, Tuhan jadikan tempat itu sebagai tempat perlindungan. Dan Tuhan pelihara dan lindungi Israel di tempat yang kering, gersang, panas, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan semata-mata semua ini hanya memperlihatkan bahwa Israel bisa bertahan hidup. Itu bukan karena mereka yang hebat, bukan karena mereka yang pintar, itu karena semua semata-mata adalah pemeliharaan Tuhan yang ajaib, sehingga mereka bisa tetap hidup di tempat yang sangat mematikan seperti itu. Kita tahu pasukan Mesir mengejar orang Israel, dan sampai di Laut Merah. Mereka akhirnya dibunuh Tuhan, ditenggelamkan oleh Tuhan di Laut Merah, dan Israel berhasil masuk ke padang gurun. Jadi kita bisa tahu persis bahwa padang gurun adalah tempat yang Tuhan pilih untuk pelihara Israel. Jadi saudara, ini sungguh cara kerja Tuhan yang di luar akal sehat. Tuhan pelihara mereka di tempat yang jelas-jelas bukan tempat buat manusia bisa hidup. Dan tujuan semua ini adalah untuk mereka tahu bahwa mereka tidak bisa sombong, tidak bisa puas diri, karena sepenuhnya adalah pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ini bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kemampuan mereka. Mereka tidak akan bisa hidup selama 40 tahun kalau bukan Tuhan yang jaga mereka. Jadi saudara, bagi Israel, padang gurun adalah tempat yang paling aman. Dari apa? Bahaya apa? Dari bahaya penyembahan berhala di Mesir. Saya tahu bahwa di Mesir, apa saja dijadikan berhala. Sungai Nil dijadikan berhala. Itu sebabnya Sungai Nil mendatangkan tulah bagi orang Mesir. Matahari pun jadi berhala. Lembu sapi pun jadi berhala. Apapun dijadikan berhala, sampai katak pun jadi berhala bagi orang Mesir. Dan Israel kalau tidak dipisahkan, mereka akan lama-lama punya pemahaman yang sama seperti orang Mesir, mengadopsi yang namanya berhala. Dan Tuhan pakai berhala-berhala ini untuk menghukum bangsa Mesir itu sendiri. Berhala yang mereka sembah. Bayangan saudara, tempat perlindungan paling aman harus konsepnya seperti apa? Nyaman. Tempat perlindungan yang paling aman dari Tuhan harus nyaman. Selain itu apa? Kokoh ya, kokoh. Oke. Kokoh, nyaman. Terus apa lagi? Sekarang kalau ngomong hidup saudara ada dalam lindungan Tuhan, bayangin saudara, hidup saudara akan mengalami apa? Dilindungi Tuhan. Aman. Terus apa lagi? Lancar, ya. Aman, lancar. Kayak nama toko bangunan, aman, lancar. Apa lagi? Tenang, ya. Diberkati, sejahtera, ya, semua baik-baik aja. Tidak ada masalah. Kita bayangin begitu kan, kalau bicara itu tempat perlindungan, Tuhan melindungi kita, kita bayangin seperti itu. Tetapi apa yang kita belajar hari ini akan sangat mengagetkan saudara. Emang kita di NJM, kita selalu melihat yang dari angle yang berbeda. Tapi angle ini adalah angle yang sesuai dengan kitab. Saya mau, meskipun ini berbeda dengan pemikiran saudara tadi, saya sampaikan mau, melihat pikiran Tuhan waktu menjaga kita, melindungi kita seperti apa mau? Ini sesuai Alkitab, bukan saya yang ngajarin, tapi Alkitab. Nah, kita akan lihat, ini akan sangat membuat saudara sesuatu yang di luar daripada nalar saudara. Sesuatu yang berbeda dengan konsep yang selalu berpikir tadi katakan di sini. Kita akan lihat sama-sama. Jadi tadi saya katakan bahwa tempat perlindungan bagi Israel adalah apa tadi? Padang gurun. Padang gurun ada tempat yang enak atau tidak enak? Tidak enak. Padang gurun ada tempat buat manusia atau bukan? Bukan. Tapi di situ Tuhan pelihara Israel sebagai tempat perlindungan. Oke? Save di memori otak saudara. Jadi sekarang saya mau tanya saudara. Bisakah bahwa tempat perlindungan kita selama ini itu juga padang gurun? Artinya masalah yang kita alami, penderitaan yang kita alami bagai padang gurun, konflik berkepanjangan, kesusahan demi kesusahan yang datang. Bisakah itu juga seperti padang gurun? Bisa. Tujuannya apa waktu bangsa Israel dimasukkan ke padang gurun?
untuk merendahkan hati mereka. Betul? Untuk menguji hati mereka. Menguji dalam arti untuk tes apa yang ada di hati mereka. Karena orang aslinya akan keluar waktu dia ngalamin apa? Penderitaan, tekanan. Orang kalau dapat berkat, mereka bisa nggak? Aslinya keluar, nggak bisa. Orang aslinya baru keluar waktu ada pressure. Dia aslinya respon pertama, itulah dia sesungguhnya. Jadi Tuhan katakan, aku kirim kamu ke padang gurun untuk kasih lihat kamu. Isi hati kamu. Jadi hari ini, penderitaan yang kita alami, jangan-jangan ini adalah tempat pemeliharaan Tuhan yang terbaik. Tempat perlindungan Tuhan yang terbaik bagi hidup kita. Ada yang mau bilang amin? Amin, terima kasih. Buat kesungguhan saudara buat firman Tuhan. Ngomongnya gampang amin, betul gak? Praktekinnya setengah mati, betul? Iya, setengah mati. Jadi saudara, Tuhan izinkan kita mengalami semua masalah hari ini. Tetapi saudara, mungkin kita harus mulai menduga, jangan-jangan lewat masalah ini ada tempat perlindungan paling aman yang Tuhan izinkan untuk saya alami. Sedih gak saudara? Sedih pasti ya. Karena gak enak. Saya mengerti, gak gampang. Masalahnya karena kita gak bisa lihat rencana Tuhan di balik penderitaan kita. Berulang-ulang kali mungkin kita sudah mau menyerah. Berulang-ulang kali mungkin saking susahnya kita mau minta mati aja. Saking susahnya. Kita gak tahan dengan penderitaan yang kita alami. Tetapi karena kita gak nyampe pikiran Tuhan, kita gak bisa melihat bahwa jangan-jangan penderitaan yang hari ini saya alami, itu adalah bagian Tuhan untuk memelihara jiwa saudara. Melalui penderitaan ini didatangkan oleh dunia ini. Karena dunia sudah di dalam dosa kan, Tuhan pakai penderitaan itu untuk membuat saudara menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi orang yang lebih bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada uang. Menjadi orang yang mungkin lebih rendah hati dan tidak sombong lewat penderitaan ini. Menjadi orang yang lebih sabar. Menjadi orang yang lebih punya hati Tuhan. Menjadi orang yang menjadi pelaku firman, bukan hanya kolektor firman. Menjadi orang yang terus hatinya, imannya dimurnikan terus, semakin hari semakin indah. Sudah indah diindahkan lagi. Sudah indah lagi, lebih indah lagi. Seperti berlian yang digosok terus, semakin hari semakin indah. Sampai suatu saat sampai seperti Yesus pribadi saudara. Lewat gosokan-gosokan ini. Lewat konflik berkepanjangan, lewat penderitaan. Untuk saudara lebih sungguh-sungguh lagi melekat kepada Tuhan. Bukan melekat kepada orang lain atau kepada yang lain. Karena kalau kita tidak ada masalah saudara, cenderung kita akan jadi orang yang akan ingat Tuhan atau lupa Tuhan. Lupa Tuhan. Ketika kita bisa beli apapun, bisa punya apapun, kita akan punya banyak pilihan dalam hidup ini. Tetapi kalau kita dalam hidup yang sangat terbatas, gak bisa punya apa-apa, gak bisa mempunyai banyak pilihan, mau gak mau kita pilihnya apa? Tuhan, bukan yang lain. Jadi saudara, jangan-jangan penderitaan yang kita alami hari ini adalah tempat perlindungan yang paling baik untuk menjaga hati saudara tidak keluar dari Tuhan. Karena kalau saudara langsung dibikin kaya, saudara langsung lupa sama Tuhan. Sehingga saudara harus dikondisikan seperti ini. Karena kita cenderung lebih mudah melupakan Tuhan daripada ingat Tuhan. Dan kalau keadaan kita baik-baik saja, kita akan jadi nyaman dan mulai melupakan Tuhan. Jadi penderitaan jelek atau bagus? Bagus. Kalau bisa mengerti, betul? Amin. Kalau nggak bisa mengerti, akhirnya apa? Yang kita lihat apa? Hanya apa? Padang gurun. Jadi penderitaan bisa menjadi tempat perlindungan paling aman bagi kita asal kita mengerti rencana Tuhan. Akan tetapi jika kita tidak mengerti pikiran Tuhan lewat proses penderitaan ini, yang kita lihat cuma pasir yang masuk ke mulut kita. Yang kita lihat hanya pasir yang masuk kelilip di mata kita, keselip di mata kita. Yang kita lihat hanya kering kerontang, gak ada apa-apa yang indah di sini. Hanya penderitaan, padang gurun. Jadi meski di padang gurun tidak ada makanan dan minuman, buktinya Tuhan pelihara mereka dengan tetap menyediakan makanan lewat mana, memberikan air untuk diminum lewat batu,
sehingga mereka terpelihara, terlindungi selama 40 tahun tanpa mati kelaparan dan mati kehausan. Dan semata-mata ini ada menunjukkan semua adalah pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang ajaib. Dan saudara tidak akan menemukan di Alkitab ada catatan orang mati kelaparan. Itu sebab Tuhan katakan jangan takut terhadap apa yang mau kamu makan atau minum. Kalau cuma dasarnya basic cuma butuh makan dan minum. Asal saudara bukan mau makan di Wolfgang setiap hari, ya. Saudara cukup makan dan minum, Tuhan bisa pelihara. Ya kan? Bukan berarti saudara harus setiap hari makan dry aged steak gitu ya. Saudara asal cukup makan dan minum, Tuhan pasti pelihara. Saudara temukan di Alkitab, tidak ada orang yang mati selama 40 tahun karena kelaparan dan kehausan. Yang ada orang yang mati karena melawan Tuhan. Itu artinya Tuhan pelihara. Tuhan pelihara mereka. Jadi meski saudara menderita, pasti selalu ada mana, selalu ada air untuk diminum, dan selalu artinya akan tetap ada penghiburan, kekuatan, support dari Tuhan buat hidup saudara. Dan kalau kita lihat di Wahyu 12:14, ayat ini bicara tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Perhatikan baik-baik, semakin rumit. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Oke? Kemana perempuan itu dia pergi terbang? Ke padang gurun. Di mana ia dipelihara. Di sana dia dipelihara. Di mana dia dipelihara? Di padang gurun. Ya, dipelihara jauh dari tempat ular itu. Jadi dilindungi dari siapa? Ular. Selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi ayat ini sedang bicara tentang apa yang akan terjadi pada kita di akhir zaman. Oke? Dan ini ayat ini sedang bicara tentang seorang perempuan yang berselubungkan matahari. Dan ia disembunyikan, dilarikan dari ular, itu iblis. Dipelihara di mana? Di padang gurun. Jadi saudara, di mana tempat perlindungan yang paling sejati bagi umat pilihan Tuhan, saudara dan saya di akhir zaman ini? Terbangnya kemana? Padang gurun. Di mana? Padang gurun. Sama-sama katakan kepada saya. Padang gurun. Padang gurun. Dan Tuhan akan melindungi perempuan ini, yaitu umat pilihannya, dari siapa? Dari ular. Itu dari siapa? Iblis. Jadi apa arti padang gurun? Saudara udah belajar banyak Bible study, saudara tahu. Apa arti padang gurun? Kehidupan bergereja, terima kasih. Kehidupan bergereja. Jadi padang gurun adalah gambaran gereja. Kisah Rasul 7:38 katakan Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun. Jadi padang gurun adalah gambaran gereja Tuhan yang sejati. Perhatikan baik-baik. Padang gurun adalah gambaran gereja yang sejati. Itu adalah kehidupan bergereja. Jadi hanya gereja Tuhan yang sejati yang bisa menjadi tempat perlindungan atau tempat saudara dilindungi. Dan gereja yang sejati ini adalah tempat di mana Tuhan sediakan untuk melindungi saudara daripada siapa? Ular, yaitu siapa? Iblis. Oke? Jadi saudara, gereja akan menjadi tempat melindungi saudara dari pekerjaan iblis. Jika kita tidak setia bergereja, maka kita akan menjadi mangsa daripada ular, mangsa daripada iblis. Dan tempat perlindungan keempat, nanti saya akan balik lagi ke sini. Tempat perlindungan keempat, semakin saya harus perhatikan ya serius. Tempat perlindungan keempat adalah perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat patung yang besar sekali dari emas, patung dirinya sendiri. Besar sekali. Dan dia mengeluarkan sebuah perintah, kalau nanti ada musik dimainkan, semua orang yang tinggal di Babel harus menyembah kepada patung itu. Kalau tidak, mereka akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dan 3 teman Daniel kita tahu, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka menolak melakukan itu. Dan karena mereka menolak, raja mengancam mereka dengan mengatakan, kalau kamu tidak mau menyembah patung ini, saya akan lemparkan kalian ke dalam perapian menyala-nyala. Tetapi 3 teman Daniel tetap dengan berani menolak perintah raja ini. Dan akhirnya raja memerintahkan supaya apinya dipanaskan 7 kali lipat lagi dari yang biasanya. Dan kemudian mereka dilemparkan ke dalam perapian menyala. Di dalam perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat. Sesuai dengan Daniel 3:24-27. Kita baca. Kemudian Raja Nebukadnezar menjadi terkejut. Jadi setelah dilempar, ini yang terjadi. Menjadi terkejut dan segera bangkit.
Ia berkata kepada para menterinya, bukankah ketiga orang ini telah diikat dan dilemparkan ke dalam api? Jawab mereka pada raja, benar ya raja. Ia menjawab dan berkata, akan tetapi aku melihat, perhatikan baik-baik. Akan tetapi aku melihat 4 orang berjalan di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu, perhatikan baik-baik. Itu seperti apa? Anak dewa. Anak dewa. 26. Kemudian mendekatkanlah Raja Nebukadnezar ke pintu perapian menyala-nyala itu. Ia berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari tengah-tengah api itu. Berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja. Mereka melihat orang-orang ini dan nyala api tidak berkuasa atas mereka. Rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah. Bahkan badan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Mereka sama sekali tidak terbakar. Bahkan rambut mereka saja tidak terbakar. Mereka benar-benar dilindungi total. Mengapa mereka bisa dilindungi? Perhatikan baik-baik. Karena ada orang yang keempat. Ada orang yang keempat. Ada pribadi yang keempat yang dikatakan seperti anak dewa. Dan siapakah anak dewa ini? Ini adalah Yesus yang hadir bersama 3 orang ini. Dan Yesus sebutannya adalah apa? Anak Allah. Yesus berjalan bersama mereka. Jadi mengapa perapian yang menyala-nyala sekarang adalah saya sebut sebagai tempat perlindungan. Ini yang semakin meneguhkan apa yang sudah kita bahas tadi tentang penderitaan. Bukankah kalau kita dengar tentang perapian yang menyala-nyala itu lebih cocok sebagai tempat penderitaan, tempat yang mengerikan? Kenapa dikatakan ini tempat yang cocok sebagai tempat perlindungan? Mengapa? Mengapa di dalam perapian menyala adalah tempat perlindungan? Mengapa? Karena jawabannya adalah karena di tempat perapian yang menyala-nyala di situ ada Yesus hadir di sana. Hadir di dalam perapian yang menyala-nyala. Di luar daripada tempat perapian yang menyala-nyala ada apa? Hanya penuh dengan tempat penyembahan berhala. Tidak ada Yesus di situ. Ada amin? Sama mengerti maksudnya? Di dalam perapian menyala ada siapa? Di luar daripada perapian menyala ada siapa? Berhala. Tidak ada Yesus. Jadi selama itu perapian menyala asal ada Yesus, maka itu ada tempat yang paling apa? Paling aman bagi hidup saudara. Penderitaan sebesar apapun asal ada Yesus dalam hidup saudara, itu ada tempat yang paling aman. Jadi bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego, perapian menyala-nyala ada tempat perlindungan paling aman dari apa? Sekali lagi, dari penyembahan berhala. Mengapa demikian? Saya tahu ini nggak masuk logika saudara. Di tempat yang sangat mengerikan justru jadi tempat persembunyian, tempat perlindungan. Kenapa? Karena di luar perapian penuh dengan penyembahan berhala. Kita tidak bisa beribadah di luar sana. Kita hanya bisa beribadah kepada Tuhan di tempat perapian ini. Jadi sekarang saudara mau ada di mana? Kalau saudara Sadrak, Mesak, Abednego, saudara mau ada di dalam perapian menyala atau saudara di luar? Mulai susah jawabnya. Dua-duanya nggak enak. Tapi pilihannya harus ada di tempat di mana ada Yesus. Jadi saudara mau di mana? Di dalam perapian atau di luar? Ya. Ngomongnya gampang, praktikinnya susah, betul? Tapi ini firman Tuhan. Jadi, perapian yang menyala-nyala ada tempat perlindungan terbaik bagi 3 teman Daniel. Perhatikan kata-kata saya ini. Perhatikan baik-baik. Renungkan, pikirkan pernyataan saya ini. Kenapa mereka tidak mati? Karena Yesus melindungi 3 teman Daniel dari api yang menghanguskan. Perhatikan, saya ulang lagi. Renungkan baik-baik. Yesus melindungi 3 teman Daniel dari api yang menghanguskan. Dan api itu sendiri melindungi teman Daniel dari penyembahan berhala di luar sana. Ada amin? Saya mengerti maksud saya? Jadi api itu baik atau jelek? Sekali lagi saya ulang. Yesus melindungi teman Daniel dari api supaya tidak terbakar. Tetapi api itu sendiri melindungi 3 teman Daniel dari berhala di luar sana supaya tidak bisa masuk. Bagus, amin? Amin. Soalnya nyampe gak?
omongan ini. Memang kalau saya ngomong kayak kakek-kakek yang jenggotannya sudah 200 tahun usianya. Karena firman Tuhan usia ribuan tahun. Yesus melindungi 3 teman Daniel dari api yang menghanguskan. Yesus melindungi. Tetapi api sendiri itu berguna untuk apa? Melindungi teman Daniel dari penyembahan yang begitu hebat di luar sana. Bagus? Yang bisa lihat firman bagus? Yang bagus kasih jempol. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Jadi api itu seperti pagar yang membatasi dunia luar sana. Supaya kita tidak terbawa oleh arus yang namanya apa? Penyembahan berhala. Maka setiap kita harus menjadi orang yang terima api Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus artinya apa? Kita udah belajar kepenuhan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan akan seperti pagar api yang menjaga hidup saudara daripada ideologi penyembahan berhala, ideologi iblis. Sehingga setiap kali ideologi iblis penetrasi mau masuk ke dalam saudara, dihanguskan oleh firman Tuhan. Dan melalui kehidupan bergereja, saudara mempraktekkan kehidupan iman yang murni. Sehingga saudara dijauhkan dari berhala yang disembah seluruh dunia ini, yaitu uang, menjadi sukses, mengejar kenikmatan hidup. Kemarin saya nonton di handphone saya lihat. Kakek-kakek usia 93 tahun. Seorang milioner. Ditanya tentang bagaimana sukses. Dan dia cerita kiat-kiat sukses. Jadi kaya. Kuncinya jadi kaya. Kalau saya umur 93 tahun ditanya, apa itu sukses? Mungkin saya akan ngomong bukan uang lagi. Saya udah bentar lagi udah bawa tanah. Udah mau mati. Tapi dengan semangat kakek-kakek ini 93 tahun cerita bagaimana jadi kaya. Jadi apa yang sedang diomongkan oleh dunia ini? Bagaimana jadi kaya. Dan itu adalah berhala. Jadi setiap kali kita mulai tergoda mencintai berhala dunia disembah oleh orang dunia ini. Kita dimurnikan kembali lewat kepenuhan Roh Kudus, kepenuhan firman. Di setel ulang lagi isi pikiran kita melalui firman Tuhan di gereja. Itu tujuan hari ini kita bergereja. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam hidup saudara. Memampukan saudara menjalani kehidupan yang meskipun di dalam penderitaan. Saudara, api itu tidak akan menghanguskan saudara. Tetapi justru api itu memurnikan iman saudara. Untuk semakin hari, semakin serupa Yesus lewat penderitaan itu. Dan karena ada Yesus hadir membela masalah saudara. Sehelai rambut saudara pun tidak akan pernah terbakar. Yang setuju bilang amin. Yang kelima, gua singa. Gua singa. Itu tempat perlindungan. Raja Darius atas nasihat dari orang-orang iri dan tidak suka kepada Daniel, meluarkan perintah bahwa tidak boleh ada orang yang berdoa kepada dewa atau Allah manapun selain berdoa kepada raja. Karena musuh Daniel tahu bahwa hanya dengan cara itu satu-satunya bisa mencelakai Daniel, yaitu dalam hal kesungguhan dia beribadah kepada Allah. Dan perintahnya adalah siapa yang berdoa kepada Tuhan yang lain akan dilemparkan ke goa singa. Daniel dengar itu, tetapi Daniel tetap memberanikan diri berdoa kepada Allah dengan menghadap kepada Yerusalem. Artinya Daniel bukan orang yang takut mati, seperti juga dengan 3 temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan akhirnya musuh Daniel menemukan alasan, karena Daniel tetap berdoa kepada Allahnya dia menghadapi Yerusalem. Musuhnya menemukan alasan untuk menyeret dia, melemparkan dia ke goa singa, dan membiarkan dia semalaman bersama singa yang sedang kelaparan. Dan keesokan harinya, Daniel tetap baik-baik aja. Daniel 6 ayat 22-24 kita baca. Allahku mengirim malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, hingga mereka tidak dapat membinasakan aku. Sebab aku tidak didapati bersalah di hadapannya, juga terhadap engkau ya Raja, dan aku tidak melakukan kejahatan. Raja sangat gembira dan memberi perintah supaya Daniel ditarik dari gua. Lalu ditariklah Daniel dari gua tanpa ada luka padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Ayat 24. Raja memberi perintah dan orang-orang yang telah menuduh Daniel dibawa dilemparkan ke dalam gua singa beserta anak-anak dan istri mereka. Sebelum mereka bisa sampai ke dasar gua, singa sudah menerkam mereka sampai meremukkan semua tulang mereka. Bagi Daniel, gua singa adalah tempat perlindungan yang paling aman. Dari apa? Sekali lagi, dari penyembahan berhala. Makanya saudara Alkitab katakan bahwa siapa yang mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawa. Siapa yang kehilangan nyawa demi Allah
akan memperolehnya sesuai dengan Matius 10 ayat 39. Jadi gua singa telah menjadi tempat perlindungan yang paling aman bagi Daniel, karena di luar gua singa yang ada hanya penuh dengan penyembahan berhala. Yang keenam, yang terakhir. Tempat perlindungan keenam adalah di dalam badai. Setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, orang banyak mulai berpikir dengan pikiran duniawi. Mereka mau menjadikan Yesus raja atas Israel. Memang Yesus akan jadi raja, tapi bukan jadi raja seperti yang mereka bayangkan. Bukan jadi raja dengan cara-cara seperti mereka inginkan. Tujuan mereka menjadikan Yesus raja jelas karena pikiran mereka duniawi. Mereka mau cari solusi supaya mereka tidak lapar. Ada orang yang kasih mereka makan terus sehingga mereka tidak mengalami kelaparan secara jasmani. Jadi orang banyak ini memiliki pemahaman ideologi yang sangat salah. Mereka hanya mau menjadikan Yesus raja untuk menyelesaikan hal-hal yang bersifat jasmani. Jadi mereka hanya mengejar berkat jasmani. Sedangkan Yesus datang untuk menyelesaikan masalah yang paling dasar, yaitu masalah rohani. Yaitu masalah apa? Keselamatan, masalah dosa. Itu yang paling penting. Bagaimana memberikan penebusan, bagaimana membawa mereka bisa menerima berkat yang paling besar, yaitu berkat rohani, yaitu bagaimana bisa terima hidup kekal. Tetapi orang-orang ini tidak berpikir seperti itu. Dan saudara bisa lihat di Yohanes 6:15 referensinya. Jadi karena orang banyak mulai punya pikiran yang duniawi, apa yang Yesus lakukan untuk melindungi murid-muridnya? Yesus segera menyingkirkan murid-muridnya. Yesus sendiri menyingkir, menjauh dari orang-orang ini. Dan murid-muridnya juga diminta untuk hari ini dikirim pergi, meninggalkan, memisahkan diri dari orang banyak ini. Kenapa? Karena kalau murid-muridnya ada bersama orang-orang ini, murid-muridnya akan terpengaruh oleh ideologi atau pikiran yang duniawi dari orang banyak ini. Karena sekali lagi, kalau orang salah, kalau meskipun dia salah, tapi jumlahnya banyak, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. So ngerti maksud saya? Kalau ada orang banyak ngomong sesuatu yang salah, dan kemudian saudara sendiri ngomong yang berbeda, saudara yang benar bisa jadi salah. Saudara akan pikir ini yang benar. Itu sebabnya Yesus harus menyingkirkan murid-muridnya dari orang banyak ini. Karena berbahaya. Dan bagaimana cara Yesus menyingkirkan, memisahkan murid-muridnya supaya tidak terpengaruh dari pikiran orang banyak ini? Yesus kirim murid-muridnya pergi kemana? Ke dalam badai. Sekali lagi, ke dalam penderitaan. Matius 14:24 katakan demikian. Akan tetapi perahu itu sudah jauh dari daratan, diombang-ambingkan gelombang karena perlawanan dengan angin. Jadi saudara, bagi murid-murid Yesus, badai adalah tempat yang paling aman dari apa? Ideologi atau pikiran duniawi orang banyak. Yesus kirim murid-muridnya menjauh dari orang ini karena dia tidak mau murid-muridnya terpengaruh, dicobai oleh pikiran orang banyak ini. Yang ingin menjadikan Yesus raja untuk menyelesaikan masalah jasmani. Jadi meski badai nampak berbahaya bagi kita, mengancam jiwa kita, perhatikan baik-baik. Meski badai nampak berbahaya, mengancam jiwa kita, ya, perhatikan kata-kata saya dengan baik-baik. Meskipun badai nampak berbahaya dan mengancam jiwa, oke, setuju? Bahaya kan? Tetapi ada bahaya yang lebih besar. Kalau kita lihat di sini, ada bahaya yang lebih besar yang Yesus lebih concern. Yesus lebih perhatikan, lebih serius, yaitu bahaya tentang apa? Ideologi. Pikiran yang salah. Itu lebih bahaya. Kenapa? Karena ajaran yang salah, pikiran yang salah, pemahaman yang salah, bisa membawa kita binasa di neraka. Saya mengerti maksud saya? Jadi yang paling bahaya bukan penderitaan yang saudara alami di bumi. Itu akan selesai. Yang paling bahaya bukan karena sakit kemudian bisa mati. Itu tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah kalau saudara pegang ideologi iblis, saudara percaya itu, saudara hidupi itu akan membawa saudara kehilangan jiwa saudara. Sangat berakhir di neraka. Maka dari 6 tempat ini di Alkitab, kita harus bisa tahu hari ini apa yang menjadi concern daripada Tuhan. Apa yang menjadi kepedulian Tuhan. Bahaya apa yang paling Tuhan khawatirkan saudara mengalami itu. Itu adalah bahaya yang sangat serius di Alkitab, adalah bahaya ideologi iblis atau antikris, yaitu membawa kita menjadi penyembahan berhala. Dan berhala di zaman modern ini bukan lagi patung, tetapi bagaimana uang bisa jadi berhala, bagaimana kita menjadikan uang begitu penting, bagaimana menjadi kaya, menjadi sukses, menikmati lebih banyak kesenangan duniawi, melebihi ingin memperoleh iman yang sejati. Itu yang akan jadi sangat berbahaya. Karena itu saudara, di mana tempat perlindungan paling aman? Yang poin kedua besar, tempat perlindungan paling aman yang Tuhan siapkan bagi kita di akhir zaman. Dari 6 model tempat perlindungan ini, kita bisa tahu sekarang bahwa yang terpenting bukan lokasinya ada di mana. Bukan tempat fisiknya ada di mana. Saudara harus bersembunyi kalau nanti perang dunia.
Karena di Alkitab tidak pernah dikasih tahu secara spesifik, fisik, letak, posisinya ada di mana. Orang berpikir, para teolog berpikir bahwa Yerusalem, Bait Suci di Yerusalem, itu ada tempat perlindungan di akhir zaman nanti. Atau di gunung di Yerusalem. Karena ada firman yang berkata lari ke gunung. Tetapi, saudara, tempat perlindungan yang Tuhan maksudkan, itu bukanlah tempat perlindungan secara lahiriah, tetapi itu ada tempat perlindungan rohania. Jadi tempat perlindungan Tuhan siapkan untuk melindungi kita dari bahaya apa? Bahaya ideologi iblis. Ajaran menyesatkan yang tidak sesuai dengan ajaran yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita mengerti. Ajaran Alkitab yang berisi tafsir yang memakai pikiran manusia, mencoba menafsirkan Alkitab memakai pikiran manusia, melakukan pendekatan secara sekuler dan humanisme. Ajaran yang menekankan untuk mengejar berkat materi lebih penting daripada memperoleh berkat rohani, yang akhirnya seluruh ajaran ini akan menghasilkan kepercayaan dan iman yang salah. Dan saudara akan terus ditawarkan keinginan untuk tidak pernah puas, untuk mendapatkan namanya uang, sukses, dihormati orang, diakui orang, dilihat bagus oleh orang lain. Saudara akan terus diberikan itu, tawaran itu, supaya saudara tidak pernah puas dan berakhir di neraka. Dan jika kita pegang ajaran yang salah ini, kepercayaan yang salah, itu akan jauh lebih berbahaya daripada penderitaan itu sendiri. Salah contoh kepercayaan salah, dulu kita anggap uang segala-galanya, teman segala-galanya, pujian orang segala-galanya bagi kita. Tetapi setelah kita belajar Alkitab, kita jadi tersadar bahwa ternyata Alkitab, firman Tuhan, kenal Alkitab dengan baik, kenal Tuhan dengan baik, itu adalah segala-galanya. Dipuji Tuhan itu lebih bermakna daripada dipuji manusia. Jadi sekarang hari ini kita harus mikir, apalagi yang kita pegang hari ini, yang kita anggap segala-galanya, tapi itu salah. Karena mungkin kita belum banyak belajar Alkitab. Kita pikir ini yang paling benar, ini yang paling bagus. Tapi ternyata itu salah. Maka hari ini kita nggak boleh percaya diri. Kita harus mulai meragukan diri kita dengan apa yang kita percaya hari ini. Jangan-jangan apa yang kita pegang ini tidak cocok dengan Alkitab. Jadi di mana tempat perlindungan yang paling aman? Mazmur 46 ayat 1 katakan Allah ada tempat perlindungan dan kekuatan kita. Artinya di mana tempat yang paling aman di akhir zaman? Di dalam Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus ada tempat yang paling aman di akhir zaman. Di mana ada Yesus, di situ tempat paling aman. Ya setuju bilang amin. Sekali lagi, di mana ada Yesus, di situ tempat paling aman. Meskipun itu tempat yang banyak penderitaan. Ya setuju bilang amin. Seperti 3 teman Daniel, meski di perapian menyala, tidak nampak seperti tempat perlindungan, akan tetapi Tuhan Yesus ada di sana, maka itu tempat yang berlindung yang paling aman. Jadi yang terpenting dalam hidup saudara-saudara, pastikan Yesus nantiasa hadir di dalam hidup saudara. Mau di padang gurun yang tandus, mau di dalam perapian yang menyala-nyala, mau di gua singa, mau ditenggelamkan di badai, yang namanya badai ekonomi, badai krisis penyakit, ada penyakit sampar, mungkin gempa bumi, selama ada Yesus, tempat itu akan menjadi tempat yang paling aman. Meskipun tempat itu tempat yang mengerikan. Mau itu perang sekalipun, asal ada Yesus dalam hidup saudara, itu akan jadi tempat yang paling aman. Maka di mana tempat perlindungan paling aman yang Tuhan siapkan untuk melindungi kita di akhir zaman dari bahaya namanya ideologi iblis ini atau ajaran sesat ini, namanya adalah gereja. Gereja adalah tempat saudara berlindung dari ajaran ideologi iblis. Saudara ingat tadi saya sampaikan di awal, perempuan yang berselubungan matahari dan bulan di kakinya di Wahyu 12 ayat 1, apa artinya? Siapa dia? Perempuan yang berselubungan matahari dan bulan di kakinya, siapa dia? Siapa dia ini? Kita akan lihat. Matahari, apa itu matahari? Matahari adalah gambaran simbol Tuhan. Sesuai dengan Mazmur 84:12. Dikatakan Tuhan adalah matahari. Jadi apa artinya berselubung matahari? Berselubungkan kemuliaan Tuhan. Ini adalah gambaran umat kudus Tuhan. Yang memancarkan kemuliaan Allah Bapa. Yang memiliki rupa dan karakter yang semakin hari semakin mirip sama Bapaknya. Itu Allah Bapa. Yang pikirannya, tindakannya, responnya, keputusannya sama dengan Allah Bapa. Jadi itu artinya berselubungkan matahari, berpakaian matahari. Ya artinya adalah ini ada umat kudus Tuhan yang sejati, umat pilihan Allah. Berarti kalau ada yang sejati, ada yang palsu. Yang palsu artinya apa? Belum berselubungkan, belum berpakaian matahari, masih berpakaiannya apa? Bulan. Kalau gitu apa artinya bulan? Bulan, ini luar biasa waktu saya belajar firman ini, meneliti. Ini kan belum ada ilmu astronomi ya. Tapi orang sudah tahu di zaman ribuan tahun lalu bahwa bulan tidak terima. Sampai sebayang, kalau kita hidup di zaman yang tidak modern, kita mungkin tidak tahu bahwa bulan ternyata dapat sinar dari mana? Matahari. Itu ilmu astronomi.
Tapi Alkitab sudah tulis dulu. Kenapa bulan levelnya ditaruh paling bawah? Karena bulan tidak kelihatan kalau tidak ada sinar pantulan dari matahari. Jadi bulan gak punya kemuliaannya. Dia hanya memantulkan apa yang di matahari. Jadi kalau bulan di malam hari dia tidak muncul, artinya dia dapat sinar dari matahari. Jadi artinya bulan tidak sempurna. Dia tidak selalu ada. Matahari selalu ada. Bulan, saudara perhatikan, dia hanya memantulkan cahayanya kalau dia dapat sinar dari matahari. Dan bulan hanya jagonya di malam hari. Dia tidak ada setiap hari. Dia hanya ada di malam hari. Jadi apa arti bulan? Apa gambaran bulan? Mau tahu? Bulan adalah gambaran gereja atau umat kudus Tuhan yang sekuler, yang humanisme. Orang yang masih pikirannya dan tindakannya duniawi. Orang yang membaca Alkitab dikaitkan secara sekuler dan humanisme. Saya sering lihat ajaran-ajaran seperti itu. Ajaran-ajaran Alkitab diplesetkan untuk menjawab hal-hal humanisme dan sekuler. Banyak. Jadi saudara, umat kudus Tuhan harus dilarikan ke padang gurun. Artinya disembunyikan di gereja yang ada firman yang murni. Sehingga dipelihara imannya di akhir zaman. Gereja yang memiliki firman yang murni adalah gereja mengajarkan firman, bukan tafsir manusia, bukan tafsir pendeta. Tetapi Alkitab jawab Alkitab. Seperti pasal yang kita menemukan pasangannya. Dan akhirnya kita bisa memberi kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan kita. Maka dengan kita terima firman yang murni, artinya saudara sudah dimeteraikan dan disegel oleh firman Allah. Sehingga tidak mudah saudara jatuh oleh tipu daya iblis. Di luar sana ada banyak ideologi ajakan untuk menyembah berhala. Saya bisa lihat di media sosial saudara ada banyak yang hanya dibicarakan tentang bagaimana kaya, sukses, bagaimana bersenang-senang. Jadi ketika saudara pulang dari gereja ini, saudara akan dibombardir dengan semua informasi ini. Bagaimana jadi kaya, sukses, hidup senang. Dan terkadang saudara, untuk melindungi saudara dari bahaya rohani ini, Tuhan kirim saudara ke padang gurun. Tuhan kirim saudara ke badai. Tuhan kirim saudara ke dalam perapian menyala-nyala. Seperti murid-murid Yesus. Dikirim ke badai. Untuk apa? Memurnikan iman saudara lagi. Jadi perhatikan baik-baik. Orang yang tidak rohani adalah orang yang hanya bisa mentoknya melihat hal-hal di bawah. Hal-hal yang kelihatan, yang sementara fana dan menginginkannya. Tapi perhatikan orang yang rohani adalah orang yang bisa melihat hal-hal yang kekal, yang tidak kelihatan. Yaitu bisa mengerti firman Tuhan. Bisa melihat surga yang tidak kelihatan dan menginginkannya. Sesuai dengan 2 Korintus 4 ayat 18. Jadi melalui masalah yang kita alami, di pekerjaan, di bisnis, di rumah tangga, dengan anak kita. Semua masalah ini akan menjadikan kita menjadi orang yang lebih rajin berdoa lagi. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sungguh-sungguh membaca Alkitab lebih sungguh-sungguh lagi. Dan setiap kita akan dibuat untuk tidak mengadopsi nilai-nilai daripada iblis. Jadi itu sebabnya Alkitab katakan bahwa setiap kita harus dijaga dari ini. Ideologi iblis. Jadi pada akhirnya saudara, mana yang harus kita jaga lebih dahulu? Matius 10 ayat 28 kita baca. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh apa? Tubuh. Tetapi tidak berkuasa membunuh apa? Jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang dapat berkuasa membinasakan baik apa? Jiwa maupun tubuh. Di mana? Di neraka. Jadi mana yang lebih penting yang harus kita lindungi? Jiwa atau tubuh? Jiwa. Jiwa. Bukan tubuh. Keselamatan jiwa kita yang harus kita jaga dan lindungi. Tetapi manusia jasmani, mereka takut akan kehilangan apa? Tubuh. Takut kehilangan tubuh. Takut susah. Takut miskin. Takut tertolak. Itu sebabnya soal tubuh Alkitab katakan kamu gak perlu khawatir. Aku bisa pelihara tubuh. Kamu juga gak usah takut kalau kamu mati. Karena Yesus pernah mati dan dibangkitkan. Soal tubuh itu masalah gampang. Soal tubuh mati, setiap kita mungkin bisa mengalami itu. Tetapi untuk binasa, jiwanya mati, masuk ke neraka, itu pilihan kita masing-masing. Itu harus kita khawatirkan. Dan kalau kita pegang ideologi iblis ini, dipastikan kita akan berakhir di dalam kematian mengerikan, kematian jiwa. Untuk itu saudara, untuk setiap media sosial, setiap YouTube, setiap apapun yang kita tonton dengan mata kita, saudara harus hati-hati. Jangan-jangan di situ ada ideologi iblis. Itu sebabnya seringkali kalau jemaat baru datang ke NJN, saya dengar waktu mereka ngomong firman, kadang-kadang kecampur-campur sama aliran ajaran di luar sana. Belum bisa murni sekali, karena masih kecampur-campur. Tapi kalau saudara terus terima firman di gereja ini, saudara akan terus dimurnikan dan tidak lagi mengadopsi value di luar sana. Di akhir zaman Alkitab katakan akan ada banyak orang murtad. Apa itu murtad? Orang yang berkhianat kepada Tuhan dan meninggalkan iman yang murni. Mereka yang murtad adalah orang yang berhasil ditipu oleh antikris lewat kaki tangannya. Nabi-nabi palsu. Guru-guru palsu.
Dan setiap hari kita lihat di media sosial kita tanpa curiga. Kita adopsi konsep-konsep itu. Kita scroll, lihat-lihat semua. Dan kalau kita nggak punya firman yang penuh, kita nggak bisa bedain. Kita pikir logis, masuk akal, dan kita adopsi. Dan itu kita nggak pernah lihat sebagai bahaya, betul? Tapi Alkitab katakan itu yang bahaya. Justru itu yang bahaya. Itu yang bisa membunuh jiwa kita. Itu sebabnya Wahyu 3 ayat 10 terjemahan NASB katakan, karena kamu telah memelihara firmanku, aku juga akan memelihara kamu di hari pencobaan. Jadi siapa yang mau dipelihara Tuhan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita dipelihara Tuhan? Kita harus pelihara firman. Kita harus menjaga firman. Kita harus memelihara firman Tuhan, menjaga firman yang murni tetap ada dalam hidup kita, dan kita menjadi orang yang melakukan firman. Matius 24, 21, 22 katakan bahwa kita semua akan mengalami kesusahan besar. Saya tahu ada banyak teologi di luar sana mengatakan orang Kristen tidak akan mengalami kesusahan besar. Itu akan di-rapture. Saudara, saya tidak setuju. Itu tidak alkitabiah. Kenapa? Karena menurut Matius 24, 21, 22, kita akan mengalami itu. Tetapi kita harus tahu, waktu kita mengalami masa kesusahan besar itu, seperti teman Daniel, Tuhan akan bersama kita. Amin. Dia akan menolong kita bisa melewati masa kesusahan besar itu. Yesaya 63 ayat 9 katakan, kita baca sama-sama. Yang kuning aja. Dalam semua penderitaan mereka, ia juga menderita. Saudara, seperti ini perlindungan dari Tuhan. Di dalam penderitaan saudara, Tuhan pun ikut menderita bersama saudara. Sekali lagi saya ulang. Di dalam penderitaan saudara semua, Tuhan pun ikut menderita bersama saudara. Jadi siapa yang lagi susah hari ini? Siapa yang lagi sedih hari ini? Saudara harus tahu bahwa Tuhan pun ikut bersusah hati bersama saudara, sesuai dengan ayat ini. Jadi saudara, ketahuilah, saudara tidak menderita sendiri. Waktu saudara disakiti, saudara dikhianati, dikecewakan, difitnah, saudara sedang mengalami sakit kritis. Ketahuilah, sadarlah fakta ini. Saudara sedang tidak sendiri. Tuhan sedang menangis bersama saudara. Tuhan sedang merasakan apa yang saudara rasakan. Jadi ketika kita mengalami kesusahan besar di akhir zaman, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus nantiasa akan melindungi kita. Yesus akan menjadi tempat perlindungan yang paling aman bagi kita di akhir zaman. Kesimpulan, Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan yang paling aman bagi kita di akhir zaman. Dan siapakah Yesus? Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah adalah tempat perlindungan yang paling aman bagi kita di akhir zaman. Maka jika kita memiliki firman Tuhan di dalam diri kita, maka itu artinya Yesus senantiasa ada bersama kita, melindungi kita. Wahyu 14 ayat 1 katakan bahwa 144.000 orang yang memiliki apa? Nama Bapa di dahi mereka. Jadi supaya kita selamat di akhir zaman, cara selamat adalah kita harus terima meterai di dahi kita. Dan meterai ini adalah bicara tentang perlindungan Tuhan. Dan dahi, kenapa di dahi? Karena di dahi ditaruh pikiran. Di sini. Diisi pikirannya, di dahi. Maka asal saudara terima firman yang murni, saudara menjaga firman ini, itu akan membuat saudara tidak akan murtad ketika kesusahan besar itu saudara alami. Laut perang, bencana alam, saudara tidak akan murtad menyangkal Tuhan. Sebaliknya mereka tidak meterai di sini. Tidak terima firman di sini, berarti jidatnya kosong atau isinya? Kosong. Maka iblis akan datang kasih cap. Namanya 666. Tapi kalau saudara sudah punya penuh firman di dahi, waktu dia mau cap saudara, udah ada capnya. Udah ada yang punya. Karena meterai bicara ada yang punya. Itu milik yang punya. Jadi kalau saudara tidak punya firman yang murni, di pikiran, di jidat saudara ini, dahi saudara, iblis bisa cap itu. Saudara aja pengikutnya. Dan berakhir. Binasa jiwanya. Jadi firman Tuhan ada tempat perlindungan yang paling aman buat saudara nanti. Sehingga mau perang, mau bencana, mau sesusah apapun, saudara punya pikiran Tuhan di sini. Sehingga tidak bisa dicap. Jadi saudara, Yohanes 17 ayat 11 katakan bahwa ini doa Yesus yang terakhir. Dia katakan bahwa aku tidak lagi di dunia tetapi mereka masih ada di dunia. Aku datang kepadamu Bapa yang kudus, jagalah mereka di dalam namamu, nama yang telah Engkau berikan kepadaku. Sehingga mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Jadi artinya waktu kesusahan besar, kita pasti akan mengalami. Ini doa syafaat Yesus yang terakhir bagi kita. Waktu dia masih di bumi, ini doa dia. Untuk kita dijaga di dalam nama Bapa. Oke? Jadi nanti dicap di dahi kita nama siapa? Nama Bapa. Nama Bapa. Perhatikan baik-baik. Saya sudah mau selesai. Kalau gitu siapa nama Bapa? Siapa nama Bapa? Siapa nama Bapa? Wahyu 19:13 kita baca.
Siapa nama Bapa itu? Ayat ini sedang bicara tentang siapa? Ia memakai jubah yang telah dicelupkan ke dalam darah. Dan namanya adalah apa? Firman Allah. Ayat ini sedang bicara tentang siapa? Yesus kedatangan yang kedua. Namanya siapa? Firman Allah. Firman Allah. Jadi sekali lagi saya tegaskan. Di mana tempat perlindungan yang paling aman? Di dalam nama Yesus. Di dalam Yesus. Bagaimana kita bisa tetap di dalam Yesus? Tetap di dalam firman Allah. Bagaimana menjadikan firman Tuhan sebagai tempat perlindungan yang paling aman di akhir zaman? Yang pertama, kita harus mengerti firman Tuhan sesuai dengan pengertian yang Allah Bapa kehendaki. Yang kedua, saudara harus percaya kepada firman Tuhan dengan baik. Yang ketiga, saudara harus melakukan firman Tuhan. Jangan hanya jadi kolektor firman di tempat ini. Pakai firman Tuhan buat ngacal, lihat dosa sendiri. Jangan berpikir bahwa diri sudah bagus. Dan akhirnya kita jadi lebih pandai hakimi orang lain. Kita belajar firman di sini untuk ngaca diri kita sendiri. Karena orang yang sombong tidak akan pernah lagi merasa butuh Tuhan. Tapi orang yang bisa ngaca lihat dosanya akan senantiasa rendah hati dan merasa butuh Tuhan. Bergantung pada Tuhan. Jika kita melakukan tiga hal ini. Mengerti, percaya, melakukan. Sekali mengerti, percaya, melakukan. Mengerti, percaya, melakukan. Maka ini akan jadi tempat perlindungan bagi kita. Meskipun ada perang, bencana alam, gempa bumi sekalipun. Saudara, banyak masalah yang sangat mengerikan. Asal saudara mengerti firman, percaya firman, melakukan firman. Saya akan menjadi orang yang luput dan tidak akan murtad. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa firman yang berharga bagi kami. Yang kami terima firman Tuhan yang menjadi tempat perlindungan bagi kami. Melindungi kami di hari kesusahan yang akan segera datang yang mengerikan atas dunia ini. Di mana orang hari ini tidak menerima ini. Dan kiranya hari umat pilihanmu boleh dimeteraikan oleh firman ini. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang siap menghadapi masa yang susah di depan ini. Dan kami mengerti bahwa hari ini kami tidak membutuhkan tempat perlindungan fisik. Seperti bunker atau apapun untuk melindungi kami. Tapi kami hanya perlu berlindung di dalam firman Allah yang akan menjaga pikiran kami. Sehingga hati kami tetap terjaga. Sehingga kami tidak menyangkal Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti bahwa yang paling penting adalah melindungi jiwa kami. Supaya kami tidak binasa di neraka. Di mana di hari itu ada banyak orang yang akan murtad menyangkal Tuhan. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Mereka yang telah dibombardir oleh ideologi, konsep ajaran iblis, firman yang diselewengkan, orang-orang ini akan menjadi menyerah dengan iman mereka. Karena firman yang selama ini mereka terima ada firman berkat-berkat, sehingga mereka tidak siap menghadapi masa kesusahan yang besar. Karena ternyata dunia tidak menjadi lebih baik lagi. Tapi dunia keadaan menjadi begitu buruk. Tetapi kami hari ini dilindungi, dimeteraikan dengan firman yang murni. Kami orang yang mengerti pikiran Tuhan, sehingga ketika kesusahan yang besar datang, kami tahu bahwa itu tidak membawa penghakiman bagi kami. Justru lewat masa kesusahan besar, aniaya besar ini akan ada waktu untuk kami menerima upah. Untuk membawa kami bisa mengalami rapture. Untuk kami dikumpulkan bersama Tuhan di surga. Bapa, karena itu kami bersyukur. Kiranya Engkau lindungi kami setiap kami mengalami penderitaan. Buat kami bisa mengerti rencana Tuhan di dalam penderitaan kami. Kami sedang sakit. Bapa, tolong kami mengerti. Lewat penderitaan sakit ini, kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami sedang mengalami kesulitan dalam keuangan, dalam bisnis, dalam pekerjaan kami. Bapak, kiranya kami bisa mengerti bahwa nyala api penderitaan ini untuk membawa kami semakin bergantung dan melekat kepada Tuhan. Bapak, tolong kami supaya kami boleh dibedakan lewat tempat perlindungan kami. Meskipun ada aniaya penderitaan, tetap ada support Tuhan, tetap ada pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi hidup kami. Sehingga kami boleh jadi orang-orang yang tetap melihat bahwa meski kami di dalam api, meski kami mengalami badai, meski kami ada dalam goa singa, kami bisa melihat firman Tuhan melindungi kami, meluputkan kami, dan kami akan tetap diselamatkan. Siap kami hari ini bersyukur Bapa, dengan firman berharga ini, kami menaikkan doa kami di dalam satu nama yang berharga, yaitu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.